silakan. Oke, makasih Pak. Pak MYM. Kristen apa Muslim, Pak? Saya Muslim. Aku Muslim dari Jogja. Oh ya, dari silakan. Jogja. Nah, Ya, silakan singkat cepat jelas, Pak. Ya. Kenapa sih bapak-bapak dari atau mungkin ya pendeta atau romo di kekristenan itu saling baku hantam? Semuanya kan pakai dasar Alkitabiah. Seandainya ada pemahaman yang berbeda kan seharusnya ya bisa saling menghargai itu loh. Kan semuanya pakai dasar Alkitab. Erastus Sabdono juga pakai Alkitab. HTD juga pakai Alkitab. Frandona juga pakai Alkitab. Siapa lagi yang Tritunggal yang lainnya juga pakai Alkitab. Singkat gitu cepat loh. jelas, Pak. Ya. Itu cuma gini kok, kenapa sih saling baku hantam? Padahal seharusnya kan bisa menghargai gitu aja, Pak. Ya, baik. Gitu aja. Pertanyaan, ya sudah Pak, saya respons ya. Pertanyaan Anda ini mengindikasikan seolah-olah itu hanya masalah Kristen, padahal Islam pun mempunyai masalah yang sama ya. Even Muhammadiyah dan NU saja itu lebarannya tidak sama, selalu selisih 1 hari. Saya lihat itu, kenapa tidak jadikan 1 hari saja mestinya? Jadi itu memang kan ada sesuatu perselisihan atau ketidaksepakatan mengenai lebaran itu kapan begitu ya. Lalu mungkin tenang dulu, itu yang agak itu ribut mikrofonnya ya. Lalu misalnya di Jawa Barat itu saya membaca berita dan juga melihat video-video di YouTube bagaimana beberapa tahun yang lalu orang-orang Ahmadiyah itu dibunuh kan begitu ya. Kan sama-sama Muslim kan begitu. Tapi orang-orang Islam yang konservatif apalagi yang radikal itu mengatakan mereka bukan Islam karena mereka menerima Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi, sedangkan kami orang Islam percaya bahwa nabi terakhir satu-satunya yang akan percaya adalah Nabi Muhammad kan begitu. Jadi ini masalah problem di semua agama, Pak. Jadi kalau Anda mengatakan atau Anda mengira bahwa ini hanya problem Kristen yang ada perselisihan teologi dan lain sebagainya, itu saya kira Anda salah ya, itu ya. Jadi di Muslim pun itu ada perbedaan-perbedaan dan perdebatan-perdebatan yang ada. Lalu kemudian yang kedua saya mau katakan bahwa memang di setiap agama itu ada yang namanya ortodoksi atau yang bersifat konservatif, yang betul-betul mengikuti akidah agamanya sesuai dengan memang pengajaran yang benar dari agamanya. Ada yang sempalan, yang menyeleweng, yang disebut sebagai bidat atau bidah. Itu di mana-mana ada. Dan di dalam kekristenan, terutama saya sebagai pendeta, merasa bertanggung jawab untuk meluruskan pengajaran-pengajaran yang menyeleweng ini ya. Seperti dan di Islam pun ada yang seperti itu. Ya. Banyak ustadz mengatakan ustadz ini liberal, ustadz ini dia tafsirannya salah begitu. Misalnya Ade Armando mencoba memberi tafsiran mengenai itu yang makan babi dan sudah ditangkap sekarang kan, itu ada ya Lina Mukherjee. Ya, itu ya. Itu Ade Armando mempunyai tafsiran sendiri dan dibantah oleh orang-orang lain. Jadi itu memang dalam agama itu wajar. Sehingga begini, ini kalau saya kembali dalam konteks Kristen ya. Memang dalam konteks Kristen kalau kami berkata itu bidat, itu sesat, itu wajar. Itu dalam agama memang seperti itu. Ya. Nah, kenapa ini muncul? Karena kita mendekati kitab suci itu ya, mendekati teks-teks atau naskah-naskah keagamaan itu dengan sesuatu interpretation atau tafsir ya. Maka kalau Erastus Sabdono mengatakan kami back to Bible saja, kami tidak menafsir, kami tidak mengikuti kata Athanasius, kata siapa begitu ya, kami pokoknya back to Bible. Pertanyaan saya, memangnya Erastus ini langsung baca Alkitab, langsung itu yang diajarkan? Tidak, dia menafsir dan lalu dia ajarkan. Kalau dia betul-betul back to Bible dalam pengertian ini ya, bahwa tidak boleh ditafsir, tidak boleh ada tafsiran dan hanya Alkitab saja, ya sudah baca aja ayat-ayat Alkitab itu. Langsung aja baca ayat-ayat Alkitab itu. Khotbahkan itu. Langsung membaca. Ya itu back to Bible kalau menurut Erastus.
Kalau back to Bible yang betul-betul back to Bible. Kalau mau ikuti perkataan Erastus, tapi kan nggak gitu. Erastus pun menafsir sampai muncul ajaran nyeleneh aneh sekali itu, yaitu corpus delicti kan begitu. Jadi karena Anda orang Muslim ya, saya memberikan jawaban yang umum seperti itu ya. Jadi ini problem semua agama ya. Anda melihat di Timur Tengah bagaimana kelompok A dan kelompok B itu saling menyerang ya, bahkan muncul ISIS ya. ISIS yang menganggap kelompok Muslim yang lain itu sebagai sangat moderat dan tidak membawa pengharapan bagi Islam. Lalu mereka tampil secara radikal, bahkan sesama Muslim pun itu saling menyerang. Ya, jadi ini problem. Ya, ini problem semua agama. Ini problem semua agama. Jadi yang penting menurut saya, ya di dalam ini ada beberapa hal sih ya. Yang pertama itu biarkan sebetulnya perselisihan ini menjadi wilayah perselisihan di dalam hal doktrin dan sifatnya akademik, melibatkan kekerasan apapun. Yaitu itu yang pertama, itu yang paling penting menurut saya. Karena setiap agama itu mempunyai potensi untuk muncul kekerasan di sana, entah kekerasan secara fisik atau mungkin kekerasan secara verbal ya, itu ada ya. Jadi itu yang pertama ya, biarkan ini menjadi wilayah akademik, diskursus akademik ya, perdebatan polemik secara akademik, itu pertama. Yang kedua ya, ketika seseorang yang menganggap dia sedang memegang ortodoksi, memegang pengajaran yang benar, lalu berbicara mempertahankan iman yang dia punya, dia mempunyai hak untuk melakukan itu, dan orang-orang lain yang merasa saya tidak sepemahaman dengan itu dan saya mempunyai tafsiran sendiri, menurut saya di iklim demokrasi seperti kita hidup saat ini, termasuk di Indonesia ini, bagi saya sebetulnya juga mempunyai hak untuk mengungkapkan itu. Jadi bagi saya, misalnya Erastus Sabdono ini ya silakan saja, dia mau mengajarkan apapun silakan. Tapi kalau itu dia unggah di media sosial, itu kan jadi konsumsi umum, saya pun. Dan demi menjaga sesuatu doktrin itu bersih dan lurus, saya punya hak untuk memberi tanggapan. Dan dengan demikian, tidak ada melibatkan hukum apapun di sini. Jangan sampai mengancam, hei Muriwali kritik-kritik Erastus terus, nanti kamu akan dilaporkan ke polisi. Oh, tidak ada hubungan. Saya punya hak mempertahankan kebenaran yang saya pegang, yang di dalam sepanjang sejarah gereja itu diajarkan. Erastus punya hak untuk mengajar, berbeda dari itu. Demokrasi memang meniscayakan itu ya. Itu nggak bisa dibantah. Dan apalagi Erastus itu mengunggah di media sosial. Ya saya punya hak untuk memberikan tanggapan di media sosial. Punya hak untuk mendebat poin-poin dia. Jadi ini bukan masalah hukum, apalagi ya sampai benturan, sampai kekerasan, ya sampai termasuk kata-kata verbal kekerasan juga nggak boleh. Dan terakhir, begini. Istilah sesat bidat itu bukan kekerasan verbal itu. Saya mesti luruskan ini. Itu adalah kosakata yang umum dalam agama-agama. Di Islam pun sama, Hindu sama. Semua agama mempunyai kosakata mana yang dianggap benar, mana yang dianggap sesat, mana yang dianggap lurus, mana yang dianggap bidat. Itu di semua agama ada. Jadi itu bukan kekerasan verbal itu. Jadi saya punya hak untuk mengatakan ajaran Pak Erastus ini sesat. Dan boleh saja dia mengatakan ajaran Trinitarian seperti yang saya ajarkan itu sesat. Dan memang murid-muridnya kan sudah bilang Trinitarian itu ajaran setan. Ya itu dalam agama itu wajar itu. Sebetulnya yang kita mau itu apa sih? Kedewasaan ya. Kalau cepat emosi lalu langsung main fisik, ya sudahlah, habislah kita kan begitu. Ya gitu Pak Nuha ya, Pak Nuha Lestari ya. Jadi jawaban saya ini sangat-sangat general, sangat-sangat umum. Mudah-mudahan Anda bisa tangkap apa yang saya maksud. Saya kira saya bicara sampai di sini, saudara. Saya sudah live 1 jam 37 menit. Ya, terima kasih ya saudara ya. Pak Brian, terima kasih. Pak siapa tadi yang satunya? Pak Maulana, juga Pak Nuha Lestari, terima kasih. Saya akan live streaming lagi kali berikutnya. Mungkin saya akan membuka ruang tanya jawab lagi. Kalau saudara mau ikut lagi silakan ya. Tuhan terima kasih Pak. Jangan lupa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian.
Ya, terima kasih.